Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kenalin nih, saya Ernest Violeta, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit mengenai sinergitas pembentukan produk hukum daerah dan transparansi pembentukan produk hukum daerah. Nah, pertama kali saya akan menjelaskan mengenai sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Kebijakan ODA terdapat dua arah. Yang pertama, percepatan kesejahteraan rakyat, dan kedua, efisiensi dan efektivitas Penipemda. Percepatan kesejahteraan rakyat yaitu meliputi peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Sedangkan efisiensi dan efektivitas Penipemda yaitu meliputi hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Kedua, potensi dan keanekaragaman daerah, dan terakhir, peluang dan tantangan persaingan global. Selain itu juga terdapat urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, serta daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, urusan pemerintahan absolut dibagi menjadi 6. Yang pertama, mengenai politik luar negeri. Yang kedua, pertahanan. Yang ketiga, keamanan. Keempat, justisi. Kelima, moneter dan fiskal nasional. Dan yang terakhir, agama. Nah, langsung saja nih kita ke pembahasan inti, yaitu mengenai sinergitas. Apa sih sinergitas itu? Sinergitas berasal dari kata sinergi, berarti kegiatan, hubungan, kerjasama, atau operasi gabungan. Jadi, pengertian sinergitas itu sendiri ialah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan. Sinergitas sendiri memiliki beberapa unsur. Yang pertama, unsur kegiatan, kedua kerjasama, ketiga tujuan, dan yang keempat kelembagaan. Dalam sinergitas pembentukan PHD, merupakan kerjasama antara satu atau lebih lembaga pemerkasa, perda atau perkada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Sinergitas pembentukan PHD dilakukan untuk setiap tahapan proses pembentukan perda atau perkada. Tahapan pembentukan perda yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penyusunan, ketiga pembahasan, keempat penetapan, dan yang terakhir pengundangan. Selanjutnya terdapat tahap krusial dalam sinergitas PHD, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan yang terakhir fasilitasi. Terdapat 6 sinergitas program pembentukan perda. Yang pertama, program pembentukan perda dilakukan melalui suatu Akaperda. Kedua, Akaperda P dilakukan secara ilmiah, komprehensif, dan sesuai standar penyusunan produk hukum. Ketiga, Akaperda berbasis urusan. Keempat, Akaperda dilakukan oleh Pemda dan DPRD. Kelima, hasil Akaperda berupa program perda yang dibutuhkan masyarakat pada kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir, program pembentukan perda kabupaten atau kota disampaikan kepada gubernur atau propemperda provinsi kepada MDN untuk dilakukan pendalaman sesuai dengan surat MDM nomor
180/99/60/ODDA 21 Desember 2018 tentang pembinaan dan pengawasan pembentukan PHD dan Perkada. Sedangkan terdapat 4 sinergitas penyusunan rancangan perda. Yang pertama, penyusunan rancangan perda dilakukan oleh Pemrakarsa melibatkan pakar dan praktisi yang berkompeten. Kedua, penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan program perda. Ketiga, materi muatan perda berbasiskan urusan, muatan lokal atau peraturan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, materi muatan harus sesuai kewenangan daerah. Nah, selanjutnya materi atau penjelasan mengenai transparansi pembentukan produk hukum daerah. Landasan filosofis keterbukaan informasi publik, yaitu hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi. Dengan itu mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik. Juga mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. Oleh karena itu, mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Adapun asas keterbukaan informasi, yaitu setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat atau terbatas. Dan terakhir, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam pasal 354, yaitu pengaturan hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Nah, yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Adapun bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud mencakup yang pertama, penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Kedua, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah. Ketiga, pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, partisipasi masyarakat yang terdapat dalam pasal 166 Permendagri 80 tahun 2015, yaitu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan perda, perkada, PB, KDH, dan atau peraturan DPRD melalui rapat dengar pendapat umum,
kunjungan kerja, sosialisasi dan atau seminar, lokakarya dan atau diskusi. Nah, masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan orang, perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkada, PB-KDH dan atau peraturan DPRD untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis sebagaimana setiap rancangan perda, perkada, PB-KDH dan atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.